Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kita masuk dalam materi pembelajaran kelas 10 ya, fase E, tentang elemen gambar teknik ya. Fokus pada peralatan gambar teknik ya, di mana peralatan gambar teknik itu merupakan keharusan dalam mengikuti materi tentang gambar teknik. Bagi yang tidak memiliki, maka harus diusahakan untuk membelinya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, mana yang pertama memahami penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik, kemudian memahami dan menggunakan penggaris beserta jangka, kemudian memahami dalam penggunaan pensil dan mal, kemudian memahami penggunaan penghapus dan kertas. Selanjutnya yang kelima adalah mampu menggunakan peralatan gambar teknik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari materi peralatan gambar teknik ya untuk kelas 10 fase E. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik ya. Apa itu peralatan gambar? Nah, di sini selanjutnya itu apa fungsi masing-masing peralatan tersebut ya. Apakah peralatan gambar itu sama dengan peralatan pembelajaran lainnya? Apakah hanya sebatas pensil, apakah hanya sebatas penghapus dan lain-lain ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini yang pertama itu adalah pensil gambar ya. Alat yang digunakan untuk membuat latihan menggambar ya. Jadi jenis pensil gambar itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu pensil batangan, kemudian pensil mekanik ya. Nah, kalau pensil batangan ini dalam pembelajaran gambar teknik kita harus memilikinya ada dua buah ya. Yang pertama itu pensil 2B untuk menarik garis tebal, kemudian pensil HB untuk menarik garis tipis. Tetapi kalau kita menggunakan pensil mekanik, maka pensil itu cukup satu saja ya, tetapi kita sudah bisa membuat garis tebal dan garis tipis. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan gambar-gambar dari pensil batangan dan pensil mekanik. Selanjutnya, kekerasan pensil ya. Nah, ini kekerasan mata pensil sudah ditentukan sesuai standarnya ya. Nah, ini dia. Kalau semakin tinggi angkanya itu maka dia semakin keras ya, semakin keras ya. Kemudian kalau yang untuk sedang ya, makin eh, tebal putihnya itu semakin eh, sedang ya. Misalnya 3H, 2H, H, F, HB. Jadi B itu kalau dia sudah B ya itu sudah sedang ya. Nah, kemudian ada makin lunak ya, makin lunak. Jadi lunak itu misalnya 2B itu lunak ya, yang biasa kita gunakan itu ya 2B gitu. Tidak pernah ada kita gunakan sampai 7B karena itu semakin lunak dan mungkin mudah rapuh, mudah patah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini penggaris siku ya, penggaris siku segitiga digunakan membuat garis-garis sejajar, sudut istimewa dan garis saling tegak lurus. Jadi di dalam segitiga siku-siku ini yang sepasang ini ya, itu memiliki jenisnya masing-masing ya, tergantung kita mau membeli yang mana atau menggunakan yang mana terserah, tidak ada masalah. Nah, ini ada beberapa jenis segitiga siku-siku ya yang sepasang itu, dimana dia nanti itu yang satunya ya, yang satunya itu memiliki sudut istimewa 45 derajat, yang satunya lagi itu memiliki sudut 60 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya penggaris T ya. Lanjut, itu penggaris T terdiri ada dua bagian. Yang pertama itu bagian mistar panjang dan yang kedua itu bagian kepala berupa mistar pendek. Tanpa ukuran yang bertemu membentuk sudut 90. Nah, kita bisa lihat itu di gambarnya. Ada bentuk mistar T ya. Nah, kemudian ada, nah, letak mistar T ini itu berada sebenarnya di meja gambar ya, letaknya di meja gambar. Nah, itu sudah sinkron di meja gambar. Jadi mistar T ini bisa kita geser dan sebagainya. Selanjutnya busur derajat ya.
Busur derajat fungsinya membagi besar sudut menjadi sama besar ya. Nah, ini gambarnya ya, menjadi membagi ketika kita membuat sudut-sudut, misalnya membuat proyeksi vektorial dengan bentuk vektorial isometrik, vektorial dimetrik, kemudian vektorial oblik. Nah, itu memiliki sudut besarannya masing-masing. Jadi kita menggunakan nanti membuat sudutnya itu menggunakan busur derajat. Ya, jenis busur derajat juga banyak. Ada yang setengah lingkaran, ada yang lingkaran penuh, dan sama-sama bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya jangka ya. Di sini jangka berfungsi membuat bentuk diameter atau lingkaran dengan ukuran yang besar maupun yang kecil. Nah, jangka itu memiliki bagian-bagian ya. Yang pertama itu kepala sebagai pegangan kita ketika membuat lingkaran. Kemudian ada kaki jangka ya, dimana yang kita letakkan di titik pusat kalau untuk membuat sebuah lingkaran. Kemudian bagian engsel yang bisa digerak-gerakkan. Nah, untuk jangka ini ya beragam, tergantung yang dijual di pasaran ya, mau bentuknya bagaimana. Jadi tergantung. Ya, jadi banyak jenis untuk jangka ini. Nah, selanjutnya kertas gambar ya. Di sini kertas gambar itu ya sudah jelas pasti untuk membuat menggambar ya bentuk-bentuk sesuai dengan ukuran. Nah, kita di sini menggunakan kertas gambar yang umum kita gunakan itu adalah untuk di mesin itu kertas A4 dan A3 ya. Walaupun kertas itu sebenarnya dari A0 sampai dengan A5. Nah, itu nanti ada di pada materi ya topik pembahasan khusus untuk ukuran kertas dan lain-lain. Selanjutnya, nah di sini ada mal gambar. Ya, di sini ada mal gambar, ada mal huruf dan angka ya. Ada mal huruf dan angka. Kemudian mal huruf dan angka ini digunakan untuk membuat huruf dan angka ya, supaya bentuknya itu bagus ya, sesuai yang diharapkan. Kemudian ada mal lengkung kurva ya. Nah, ini membuat bagian-bagian yang sulit dijangkau untuk pembentukannya. Nah, kemudian eh, selanjutnya itu ada mal lingkaran ya, untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil ya. Itu menggunakan mal lingkaran yang tidak bisa yang atau tidak dapat dijangkau oleh jangka. Oke, kita lanjut ke bagian 11 yaitu mal gambar. Ya, mal bentuk untuk membuat gambar geometri dan simbol-simbol tertentu. Ya, mal elip untuk membuat elip dengan bentuk kecil. Nah, ini mal gambar geometri ya dengan simbol-simbol tertentu. Nah, selanjutnya ini adalah mal elip ya untuk membuat elip dengan bentuk yang kecil. Nah, selanjutnya itu ada komputer atau laptop ya, yang merupakan seperangkat alat untuk digunakan membuat gambar menggunakan aplikasi CAD ya. Bisa berupa PC ya, komputer unit, kemudian bisa juga menggunakan laptop ya. Kalau kita sudah menggunakan aplikasi CAD ya, memasuki pembelajaran tentang aplikasi CAD. Nah, selanjutnya itu Rapido. Nah, ini sudah jarang digunakan untuk saat ini karena sudah menggunakan aplikasi CAD tadi, jadi ini sudah jarang digunakan ya. Jadi kalau ini digunakan untuk membuat garis-garis gambar pada kertas kalkir ya dengan ukuran yang bermacam-macam. Ya, selanjutnya bagian-bagian Rapido ya. Nah, ini ada bagian-bagian Rapido ya. Yang pertama itu Rapidonya, kemudian kepala luar yang nomor 2 itu, kemudian yang ketiga itu kepala dalam, yang keempat itu tutup, yang kelima itu kunci pembuka tinta, yang keenam itu tabung tinta, yang ketujuh itu adalah rumah bagiannya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian meja gambar ya. Nah, ini dalam menggambar itu meja gambar itu harus terbuat dari permukaan yang rata dan licin agar mudah untuk menggerakkan peralatan yang berada di meja gambar. Nah, jadi bentuknya meja gambar itu seperti ini, jadi bisa disetel ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan peralatan gambarnya. Kalau kita memiliki ini sudah dilengkapi dengan peralatannya, ada mistarnya dan sebagainya.
ya. Nah, selanjutnya di sini mesin gambar ya. Nah, ini letaknya itu ada di meja gambar pada Mister T ya. Jadi dengan menggunakan ini kita tidak perlu menggunakan sepasang kuku-kuku ya, cukup menggunakan Mister yang ada di sini, mesinnya di sini ya. Alat yang dapat menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya seperti buku lingkaran, penggaris.
selanjutnya ya, video penggunaan peralatan gambar ya, penggunaan peralatan gambar. Nah, di sini saya percepat saja. Nah, ini dia cara menggunakannya. Kita perhatikan di sini ada sepasang mistar, segitiga, ada pensil, 2B, ada pensil mekanik, ada anak pensilnya ya, itu isi ulang, ada jangka, ada busur, dan ada kertas. Nah, ini kita perhatikan ya, ini pensil mekanik ya, pensil mekanik, dimana matanya ini bisa kita ganti-ganti. Nah, ini merupakan eh, untuk mengganti matanya. Nah, ini jangka ya, dia gunakan jangka. Nah, perhatikan di sini cara penggunaannya ya, penggunaannya. Jadi eh, ini mistar yang ini tegak lurus dengan pinggir kertas, kemudian ini eh, bagian atasnya tegak sejajar dengan pinggir kertas yang ini seperti itu ya. Nah, seperti ini dia tarik garisnya ya, kebetulan dia menggunakan, nah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua siswa hebat ya. Tiada kata terlambat untuk belajar, faktor kurang mampu bukanlah penghambat untuk kita menjadi hebat. Jadikan kelemahan untuk menjadi kekuatan kita. Jadi pembelajaran peralatan gambar teknik ini ya, tadi sudah kita lihat bagaimana cara pembuatan gambar, cara penggunaan eh, peralatan gambarnya juga sudah kita lihat ya. Nah, nanti dalam prakteknya nanti akan saya bimbing ya, akan saya bimbing untuk melaksanakan praktikum pembuatan alat gambarnya. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga atas segala kesalahan kata-kata saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.